Untuk pembahasan malam ini adalah pemasaran digital. Kita tahu ya, sekarang ini dunianya sudah serba digital. Kita juga sudah ada di revolusi industri 4.0, yaitu teknologi yang namanya pemasaran itu sendiri ya. Kita udah pernah bahas gitu bahwa ini adalah pemasaran itu adalah satu proses ya, proses untuk bisa menciptakan puasan terhadap permintaan gitu ya, terhadap permintaan atau kebutuhan dari customer. Jadi menciptakan apa? Menciptakan values gitu. Nilai-nilai yang itu bermanfaat untuk customer dan itu dibutuhkan. Nah, sementara itu kalau kita bicaranya pemasaran digital atau digital marketing, maka di sini ada satu penciptaan terhadap suatu permintaan dengan menggunakan kekuatan internet gitu ya. Jadi sama konsep definisi pemasarannya, hanya saja untuk digital marketing ini, pemasaran digital ini ditambahkan satu media yaitu internet gitu ya. Jadi kekuatannya ditambahkan dengan kekuatan internet gitu. Dalam arti di sini bagaimana para pemasar yang ada gitu ya bisa memuaskan kebutuhan atau permintaan customernya dengan segala sesuatu yang baru dan inovatif gitu. Nah, jadi karena itu maka internet ini menjadi salah satu media yang interaktif gitu sifatnya ya. Dengan kata lain, pemasaran digital ini adalah praktik dari bagaimana para pemasar atau perusahaan itu mempromosikan satu produk ya, satu barang ataupun jasa dengan menggunakan saluran digital. Nah, saluran digital itu bisa melalui komputer, bisa melalui gadget ya, atau telepon genggam, bisa smartphone dan media digital lainnya. Ini. Jadi karena kita sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet, dan internet itu sendiri sudah mengubah dunia sebegitu besarnya gitu ya dalam hal apapun. Nah, kalau terkait dengan pemasaran ya berarti internet itu sudah bisa mengubah dalam hal cara menjual gitu ya. Dan di sini internet ini bukan saluran pemasaran yang baru sebenarnya ya, tapi lebih kepada bagaimana internet ini ya memiliki paradigma baru dalam hal caranya orang ya, caranya kita atau caranya konsumen itu bisa terhubung dengan satu merek dengan merek lainnya gitu dengan cara lebih mudah gitu ya. Dengan itu konsumen juga akan menjadi lebih fasih atau lebih mahir di dalam pergerakan antar saluran pemasaran ya, bahkan bisa menggunakan lebih dari satu saluran pemasaran pada saat bersamaan ya. Itu kekuatannya digital. Tuh. Oke, sekarang kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pemasaran digital. Oke, saya bisa dibantu nih karena suaranya agak serak-serak gitu, jadi berbagi ya kita ya membacakannya. Boleh dibantu dengan Novi? Boleh, Bu. Ya, oke. Fungsi pemasaran digital, promosi. Salah satu fungsi utama dari pemasaran digital, sama halnya dengan pemasaran konvensional, adalah untuk tujuan promosi. Pemasaran digital disukai karena perusahaan dan bisnis dapat menjangkau target audiens yang lebih luas dan lebih cepat dibandingkan pemasaran konvensional. Personalisasi audiens. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan atau pelaku usaha untuk menghimpun data terkait konsumen dan melakukan personalisasi terhadap konsumen tersebut. Misalnya saja, suatu bisnis akan menampilkan iklan suatu produk yang dianggap cocok atau disukai oleh konsumen A dan menampilkan produk lain bagi konsumen B dalam satu iklan sesuai dengan data preferensi berhasil dihimpun sebelumnya. Mempermudah komunikasi dengan konsumen. Pemasaran digital dilakukan lewat internet, entah itu dengan media sosial maupun dengan website. Hal ini membuat suatu bisnis dapat dengan mudah terhubung dengan pelanggan kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi itu 3 fungsi besar ya
maksudnya 3 fungsi utama dari pemasaran digital. Yang pasti dalam hal ini terkait dengan promosi. Ya, promosi itu kan itu bagian dari pemasaran, ya kan. Yang pasti di sini bagaimana promosi itu bisa lebih canggih, itulah istilahnya ya, dengan adanya digital marketing ini gitu. Lalu kemudian juga akan bisa dilakukan dengan pemasaran digital itu personalisasi audiens. Jadi artinya audiens-audiens yang menggunakan media digital ini tadi gitu ya, atau para warganet gitu, itu bisa secara personal, bisa diidentifikasi secara personalnya gitu ya. Artinya bisa tahu nih siapa karakteristik dari konsumennya, dan nantinya gitu ya pada saat pemasaran produk itu bisa menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan tipe dari customernya itu gitu ya. Dan juga mempermudah komunikasi dengan konsumen. Ya, ini udah pasti gitu ya, dalam arti dengan kecanggihan dengan internet gitu ya, melalui apapun ya, media sosial atau dengan website gitu ya, ini pastinya suatu bisnis itu akan bisa lebih mudah gitu terkoneksi atau terhubung dengan pelanggannya gitu ya, dimanapun dan kapanpun, jadi nggak terikat dengan waktu gitu ya. Nah, sekarang apa sih menariknya pemasaran digital gitu ya? Situ kita bisa lihat bahwa 56% orang itu membicarakan mengenai produk dan jasa melalui situs sosial media gitu. Ini berdasarkan survei gitu ya. Nah, digital marketing itu karena ini adalah pemasaran yang memang harus tepat untuk generasi milenial. Jadi boleh dikatakan kemunculan dari digital marketing ini memang pemasaran yang sangat tepat gitu ya untuk generasi sekarang. Sekarang kan generasinya sudah generasi millennials atau Gen Z ya, minimal itu generasi Y gitu ya, Y ke belakang, bukan Y ke depan, bukan Y ke belakang ya, bukan udah lagi bukan generasi baby boomers atau generasi X ya, tapi ini sudah Y dan seterusnya gitu. Nah, berdasarkan survei dari eMarketer tahun 2010, di situ generasi milenial ini lebih banyak membicarakan mengenai produk ya, mengenai barang dan jasa online itu lebih dari populasi secara umumnya. Jadi memang udah mendominasi gitu ya, uh, para para milenial ini untuk mencari informasi terkait dengan produk yang dia akan beli atau dia butuhkan gitu ya. Jadi di sini memang faktanya generasi online ini sangat suka gitu ya. Memang sangat lebih 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 nyaman gitu menuliskan ulasan-ulasan. Jadi kan senang kasih komen gitu ya mengenai apapun gitu, atau pengalamannya baik dia berbelanja atau hal lainnya. Lalu juga yang paling banyak tuh kalau ngasih kritikan gitu ya, ngasih masukan tentang produk dan juga bagaimana mempromosikan produk dan merek favoritnya mereka gitu. Nah, ini generasi millennials. Jadi millennials ini yang perlu kita tahu juga gitu ya. Millennials ini dia suka pergi online dalam hal belanja ya, mencari sumber berita, hiburan dan media sosial ya, dan karena keberlimpahan tadi dari penggunaan pada media digital ini, maka digital marketing sendiri itu menjadi cara yang efektif gitu ya, yang bisa digunakan atau boleh dikatakan wajib digunakan sekarang ini oleh para pebisnis untuk berkomunikasi gitu ya, terutama dengan kaum milenial ini gitu ya. Ini juga ada pendapat dari Okazaki ya tahun 2007, itu pemasaran digital dianggap sebagai cara yang paling menjanjikan untuk mencapai generasi milenial ini. Gitu. Ya, kita udah ngerasain lah ya sekarang ini kondisinya seperti apa gitu ya. Oke,
Nah, sekarang bagaimana strategi pemasaran digital? Ya, strategi pemasaran digital ini bisa dilihat pertama dari konten marketing, ya, mempersiapkan dulu bagaimana konten marketingnya, lalu juga dari social customer service-nya, gitu ya. Boleh saya dibantu dibacakan oleh para Aisyatul Reza. Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Oke, ya. Konten marketing adalah pemasaran melalui media konten-konten yang dicantumkan pada sebuah website atau media resmi perusahaan dalam memasarkan produknya, baik berupa manfaat, promo, dan lain-lain. Konten marketing atau viral marketing. Ingat video Unsung Hero? Sebuah video tentang seorang pria yang melakukan hal-hal baik dan menjadi viral di media sosial atau internet, namun di akhir diselipkan brand atau logo sebuah perusahaan asuransi. Dampak, perusahaan media akan kalah saing dengan konten perusahaan yang mempunyai merek ternama seperti supersugar.co.id, clear.co.id, dan lain-lain. Social Customer Service, Gen Y atau generasi texting. Kenyataannya, generasi Y jauh lebih nyaman memilih texting sebagai bentuk komunikasi daripada call atau komunikasi lewat suara. Divisi Public Relation harus memahami seluk-beluk dunia digital untuk mengoptimasi pusat pelayanan kepada pelanggan, sehingga komplain yang berserakan tanpa tersalurkan di jejaring sosial media terhadap merek perusahaan tersampaikan dan tersalurkan dengan baik dan tidak memperburuk citra merek perusahaan. Ya, jadi ini ada beberapa strategi pemasaran digital yang bisa dilakukan ya oleh perusahaan terkait. Yang pertama itu adalah dengan konten marketing, jadi pemasaran melalui media konten, gitu ya. Nah, konten-konten ini bisa dibuat di websitenya perusahaan, gitu ya, atau di email, ya, direct direct email gitu ya, atau di media lainnya gitu yang secara resmi itu dimiliki oleh perusahaan gitu. Karena dengan konten marketing ini akan bisa membuat satu brand gitu ya, satu brand atau satu produk gitu ya, itu bisa viral gitu ya. Nah, itu tadi ada contohnya ya, yang mengusung tema hero misalkan seperti itu gitu. Nah, kemudian karena kita sudah berhadapan dengan generasi texting tadi gitu ya, generasi milenial atau generasi Y gitu. Nah, maka para public relation dalam hal ini juga salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu public relationnya gitu ya, itu harus memahami gitu, harus betul-betul tahu mengenai dunia digital gitu ya, supaya apa? Supaya mereka betul-betul bisa mengoptimalkan pelayanannya kepada pelanggan gitu ya, dan bisa memberikan media atau fasilitas gitu ya yang bisa nyambung, bisa langsung berinteraksi dengan pelanggannya, terutama kalau misalkan ada komplain atau customer-nya butuh informasi lebih lanjut, ya seperti itu ya.